Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini 9 Maret 2025. Kali ini saya akan ngomongin tentang reboundnya saham-saham dari big banks gitu ya di minggu ini, dan apakah ini sebuah sinyal awal untuk memanfaatkan kita mulai cicil beli atau kita perlu mempertimbangkan hal yang lain. Kita coba diskusi hal ini, dan seperti biasa disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Salah satu indikator apakah market kita ini akan segera kembali rebound atau mulai mendapatkan attention dari big money adalah big bank gitu ya. Kenapa saham-saham big caps dari perbankan ini menarik? Karena satu, mereka tadi big caps, yang kedua mereka adalah emiten-emiten yang menurut saya secara fundamental ya the best lah ya di IHSG kita saat ini. Ada saham-saham yang tiba-tiba market cap-nya naik, tapi kalau kita bicara soal fundamental, apakah revenue-nya sudah cukup baik, laba bersihnya cukup baik, saya pikir saham-saham big caps dari perbankan ini adalah yang paling menarik bagi big money gitu ya, melihat bagaimana mereka akan invest di saham-saham yang punya pertumbuhan yang saya rasa segmen perbankan cukup solid gitu ya dalam 5-10 tahun belakangan ini. Jadi kalau sektor big money, big bank ini sudah mendapatkan inflow dari investor asing, sepertinya apa yang kita lihat seminggu terakhir ini bisa menjadi sebuah sinyal awal dan titik yang tepat untuk mulai masuk. Toh harganya juga naiknya memang ada yang sampai 10%, tapi overall mereka masih turun cukup dalam dari titik tertingginya di September tahun 2024. Tetapi kalau kita ngelihat kenaikan mereka yang 13% dari BBRI, Bank Mandiri naik 5%, Bank BNI naik 12%, BCA naik 6%, tapi kenaikannya apakah sudah ditopang oleh inflow dari foreign investor? Rasanya belum gitu ya. Apa yang menjadi faktornya? Ya saya rasa karena penurunan harganya sudah terlalu dalam aja. BBRI itu 3.300 terakhir itu ya. Itu kalau pakai beberapa video sebelumnya kita bahas soal strategi cicil beli BRI, itu BBRI sudah di cicilan ketiga kayaknya ya BBRI ya. Tapi kalau BBNI juga sudah masuk cicilan selanjutnya. Jadi harga-harga saham bank ini sudah cukup murah kemarin gitu ya, ketika mereka sedang turun-turunnya. Dan ada juga sentimen untuk pembagian dividen ya, sudah mulai full year 2024 tadi rilis. Mereka sudah mulai menyusun RUPS gitu ya, kebanyakannya di akhir Maret. Jadi investor mulai pada masuk untuk nyari dividen dari saham-saham big bank ini. Tapi kalau kita bicara soal apakah kenaikannya akan berlanjut atau tidak, menurut saya gitu ya, tentu saja saya berharap lanjut gitu ya, pengennya rally juga. Tapi dengan melihat situasi dan kondisi IHSG saat ini, saya melihat kita itu nggak bisa terlalu optimis gitu ya. Kita harus melihat sesuai dengan realitanya seperti apa, bahwa saat ini inflow foreign-nya belum berasa gitu, belum berasa. Kinerja emiten perbankannya slow start, memang masih manage expectation gitu ya, tapi nggak sesuatu yang wah gitu. Sesuatu yang wah adalah sesuatu yang bisa meng-attract investor untuk masuk gitu, hajar kanan di sebuah emiten. Dan ya terus terang belum banyak sentimen gitu ya, dalam negeri, luar negeri, ataupun spesifik pada sektor tertentu atau emiten tertentu. Jadi bisa dikatakan sangat minim sekali sentimen yang mampir ke bursa kita saat ini, baik yang ke bursanya ataupun ke sentimen-sentimen terhadap emiten perbankannya itu sendiri kalau kita bicara konteks perbankan. Faktanya kalau kita lihat dari sisi penjualan atau transaksi gitu ya, transaksi dari emiten perbankan yang dilakukan oleh investor asing ya, ini saya ngambil yang foreign-nya semua, baik di Bank BRI, yang ini adalah BRI ya, Bank Mandiri, kemudian BNI dan BBCA, maka kita lihat bahwa dari keempatnya nampaknya kompak, asing belum terlalu banyak melakukan pergerakan gitu ya. Jadi foreign investor yang banyak melakukan tanam saham gitu ya di saham-saham perbankan, mereka belum banyak melakukan aksi pembelian gitu ya, belum banyak melakukan aksi pembelian. Jadi ini cerminan bahwa IHSG masih dianggap sebagai sesuatu yang lesu gitu ya, mereka belum sepenuhnya mau keluar banyak gitu ya, nyerap banyak untuk bisa bertransaksi di IHSG. Dari indikator ini menurut saya apa yang terjadi di minggu lalu lebih ke
bounce back ya. Bounce back kalau di technical tuh istilahnya rebound gitu ya, marketnya rebound. Tapi kalau kita expect untuk rally lagi nih bang, habis ini udah nggak jadi bear market, akan lanjut rally nih, BBRI bentar lagi break 4.000, lanjut 4.500, 5.000, 6.000 gitu ya. Saya rasa ceritanya nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Apa yang bisa kita ekspektasikan adalah ya, Warren Buffett pernah bilang, be fearful saat other lain, yang other greedy gitu ya. Greedy saat yang other fearful. Masalahnya market saat ini kelihatannya fear-nya nggak se-fear yang sebelum-sebelumnya, sudah mulai tenang gitu ya. Tapi memang belum ada sesuatu yang bisa menginjek tenaga supaya IHSG-nya naik lebih tinggi lagi. Nah, yang paling penting dalam situasi yang saya tulis atau membosankan ini adalah hold dan bersabar gitu ya. Kita akan jadi, saya minjem istilahnya Pak Lokeng Hong, sultan panjang sabar. Itu adalah satu cara untuk bisa kita mengalahkan investor institusi atau big money yang kadang-kadang mereka butuh timeline gitu ya. Exitnya kapan, taking profitnya kapan. Jadi dengan situasi market yang kita prediksikan akan membosankan, maka kita perlu mempertimbangkan lagi beberapa agenda-agenda atau situasi beberapa bulan ke depan gitu. Ini penting karena kita ngomongin projection kan. Tadi kita lihat bahwa seminggu terakhir transaksi asing biasa-biasa aja. Ya, market kita lihat juga sepi. Tapi kalau kita proyeksikan ke 1-2 bulan ke depan, kita setelah lebaran itu biasanya masyarakat akan mulai slow down. Slow down dari sisi transaksi pembelian gitu ya. Kalau kita bicara consumer retail, segmen-segmen emiten retail gitu, itu kan mulai menurun. Termasuk juga transaksi-transaksi terhadap emiten perbankan. Keinginan untuk melakukan peminjaman, suntik usaha itu mungkin juga akan menurun. Jadi ini momen yang sudah wajar dan sudah sering terjadi di sebelum-sebelumnya setelah lebaran. Setelah lebaran di bulan April, setelahnya bulan Mei datang, ini adalah bulan yang membosankan juga di IHSG, transaksinya cenderung sepi, dan ada fenomena juga sell in May and go away gitu ya. Jadi Mei sampai Juli ada bayar-bayar anak sekolah juga. Otomatis marketnya sepi, para pelaku pasar trader mungkin mereka coba tarik dulu, exit dulu dari bursa gitu ya. Bahkan saya kenal beberapa teman trader yang ketika Mei sampai Juli dia benar-benar exit 100% dari saham dan pindah ke usaha lain gitu ya. Dia ngapain gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi dengan situasi yang begini-begini aja, kita menghadapi April yang secara ekonomi akan melambat pasca lebaran, Mei ada fenomenanya, Juni, Juli sekolah anak, dan kalau tidak ada sentimen yang benar-benar ngehit ke market atau ke emitennya, saya rasa benar-benar akan membosankan. Lalu dalam situasi membosankan itu, kalau kita melakukan strategi eksekusi, cicil, lakukanlah dengan disiplin dan benar-benar beli pelan-pelan. Jangan sampai teman-teman ngelihat, oh BBRI rebound nih, saya tadinya mau beli 3.200, saya HK 3.800 karena saya takut habis ini dia naik jadi 4.000, saya ketinggalan kereta. Jangan seperti itu. Konsisten, disiplin, ikuti dengan trading plan ya, investment plan yang sudah kalian buat. Intinya dalam situasi seperti ini, jangan suka belanja ya teman-teman ya. Kita mau cicil beli barang, beli saham, cicil sesuai dengan plan gitu ya. Jangan tiba-tiba kalian rubah di tengah jalan karena takut FOMO gitu ya, kena FOMO, takut ketinggalan kereta dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa merusak plan yang sudah kita susun bagus-bagus gitu ya. Lalu kita perlu maintain psikologi. Kenapa? Ya tadi, asal mulanya kita kena FOMO, tiba-tiba kita hajar kanan, ya takutnya kalian kata itu karena kita khawatir dan kita nggak bisa maintain psikologi kita dengan baik. Jadi untuk menutup video kali ini guys, saya mulai dari kata kalem dulu kali ya, dengan situasi yang tiba-tiba big bang dari BBRI, BMRI, BBNI, dan BBCM mulai kompak naik. BBRI bahkan di atas 10% dalam pergerakan seminggu terakhir. Mungkin teman-teman mulai ngerasa FOMO dan lain sebagainya. Kalem ya, evaluasi lagi, lihat lagi investment plan yang kalian sedang jalankan. Nah, per video ini dibuat gitu, saya melihat bahwa dengan sentimen yang masih sangat minim, baik makro, baik nasional kita ekonominya, di ESG, dan di emitennya sendiri, saya melihat bahwa maintain cash adalah salah satu action yang cukup penting saat ini, maintain cash. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba dapat THR, top up aja dulu, nggak usah dibelanjain dulu, lihat-lihat situasinya gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh jadi investor yang penakut banget. Ingat, investasi khususnya saham itu adalah instrumen investasi yang berisiko tinggi. Jadi kalau sudah berisiko tinggi dan teman-teman sangat takut, mending jangan. Jadi bukan tempatnya di situ.
Jadi meskipun situasinya sedang kurang kondusif, let's say nggak sesuai dengan harapan kita, kalau ada opportunity yang bagus, kita coba evaluasi lagi dan kita coba lihat apakah opportunity cukup bagus untuk kita masuk atau kita lewati dulu opportunity-nya. Dan yang ketiga, tadi sempat sudah saya singgung, kita perlu jadi orang yang panjang sabar untuk bisa mengalahkan pergerakan market yang membosankan dalam beberapa bulan ke depan dan pergerakan investor asing yang galau dalam tanda kutip. Mereka masuk, keluar lagi lebih banyak, masuk lagi kecil-kecil, keluar lagi, begitu terus. Karena saya yakin akan ada masanya gitu ya. Investor asing itu akan borong terus BBRI, BMRI, BBCA, BBNI seperti Juli, Agustus tahun lalu, September ketika IHSG saham-saham bank tadi tuh ada di all time high-nya di September 2024. Jadi asing keluar, asing masuk, nanti akan ada masanya mereka benar-benar konsisten untuk masuk terus. So far sayangnya belum gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanya saham apa bang yang menarik untuk jadi watchlist kuartal 1 2012, saya ada 2 saham akan saya bahas di video setelah ini. Benar-benar saya posting berbarengan dengan video ini, so kalian boleh tonton 2 saham tersebut. Itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini untuk apakah reboundnya segmen perbankan ya, big caps banking ini adalah sesuatu yang sinyal yang bagus. Semoga bisa ngasih ide, insight, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar gitu ya. Setuju nggak setuju? No problem, tidak masalah, kita bisa ngobrol bareng di kolom komentar, sharing-sharing. Siapa tahu teman-teman punya pendapat lain, punya insight lain, kita bisa diskusi dan ngambil insight dari sana juga. So, sampai ketemu guys, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. God bless you. Bye-bye.